warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Zona Office Learning Inspiratif, belajar aktif bersama Pak Guru Sihir. Jangan lupa ya, like and share. Mari kita belajar bersama Pak Guru Sihir. Materi kita sejarah kebudayaan Islam, tentang pemahaman peradaban masyarakat sebelum Islam. Terlebih dahulu, kalian harus memperhatikan kompetensi dasar. Yang pertama, kalian harus mampu menghayati nilai-nilai positif dari Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. 2. Kalian membiasakan perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kalian mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Keempat, menceritakan masa remaja atau masa muda Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu yang harus kalian kuasai kompetensi dasar tersebut. Materi yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW termasuk dari kabilah Bani Hashim karena kakek buyutnya adalah Hashim di kalangan suku Quraisy. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, sedangkan ibu beliau bernama Siti Aminah binti Wahab. Kakeknya bernama Abdul Muttalib dan paman beliau bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun gajah, bertepatan dengan penyerangan tentara Raja Abrahah atau Raja Habasyah dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurus burung ababil untuk menghancurkan tentara Raja Abrahah dengan membawa batu dari neraka yang menyala-nyala. Itulah sekilas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, peristiwa pasukan gajah Raja Abrahah. Pada tahun 571 Masehi atau tahun di mana Rasulullah SAW lahir, Ka'bah diserang oleh pasukan besar yang menunggang gajah. Pasukan gajah dipimpin oleh Raja Abrahah, seorang gubernur Yaman untuk kerajaan Habasyah atau Ethiopia. Hal ini didengar oleh seseorang dari Bani Kinanah, salah satu suku Arab. Lalu ia memasuki gereja tersebut dan melumuri temboknya dengan kotoran. Abrahah berkobar marah dan segera berangkat menuju Ka'bah dengan membawa pasukan berjumlah 60.000 pasukan untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa gajah-gajah yang sangat besar. Ketika menyerang gajah-gajah dan pasukannya terdiam
dan tidak bisa meranjak maju ke Ka'bah. Allah mengutus kepada mereka burung-burung ababil atau berbondong-bondong untuk melempar mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar dan membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Serta akhirnya Raja Abrahah kembali ke Yaman dengan membawa penyakit yang menyerangnya sehingga ia menemui ajalnya. Itulah peristiwa pasukan gajah Raja Abrahah. Ketiga, masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masa kecilnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan beliau diasuh juga oleh kalangan wanita bernama Halimah As-Sa'diyah untuk menyusui beliau sampai berusia 2 tahun. Maka dia kembalikan lagi kepada ibunya Siti Aminah ke kakeknya di Makkah. Akhirnya ibunya Siti Aminah meninggal dalam keadaan yatim piatu. Keempat, masa remaja dan dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bekerja sebagai pengembala kambing bagi beberapa orang Quraisy. Kemudian beliau bergabung dalam rombongan dagang untuk berdagang ke negeri Syam. Rombongan tersebut dibiayai oleh Siti Khadijah binti Huwailid, seorang wanita terpandang yang sangat kaya dengan dana besar. Dengan keberkahan dan keamanahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang, Khadijah mendapatkan laba yang belum pernah dialami sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena selama berdagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tekun, jujur, ramah, dan murah senyum kepada pembeli yang ada. Nah, inilah sedikit ulasan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu tabel dari silsilah atau nasab keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kesimpulannya di sini adalah dari nasab Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, ini harus kalian pahami bahwa ada 4 sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama, Siddiq. Siddiq itu artinya benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar. Sejalan dengan ucapannya, beda sekali dengan pemimpin sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis, namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya. Mustahil Nabi itu bersifat pembohong atau kizib, dusta dan sebagainya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha,
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat 4-5. Itulah penjelasan dari sifat siddiq. Kedua, sifat yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya, jauh sebelum beliau diangkat jadi nabi. Apapun yang beliau ucapkan, penduduk Mekah mempercayainya karena beliau bukanlah orang yang pembohong. Kemudian ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedangkan sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Surah Al-Jin ayat 28. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta padanya. Surah Abasa ayat 1-2. Yang terakhir adalah sifat keempat adalah fatanah, artinya cerdas. Mustahil Nabi itu bodoh atau jahlun dalam menyampaikan 6.666 ayat Al-Quran, kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis, membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk ke dalam Islam. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Apalagi Nabi mampu mengatur umatnya sehingga dari bangsa Arab yang bodoh dan terpercaya serta saling perang antar suku menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan dalam satu negara yang besar yang dalam 100 tahun melebihi luas Eropa. Itulah salah satu penjelasan sejarah kebudayaan Islam. Memahami istilah keturunan Nabi Muhammad SAW, dan itulah salah satu gambaran ulasan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang selalu Allah banggakan. Beliau adalah salah satu orang pilihan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, hanya ini yang Pak Guru Sir sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, mencermati semua yang didengarkan maupun disimak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.